Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Amelia dengan NPM 212121089. Pada video kali ini, saya akan memaparkan artikel yang telah sebelumnya saya buat dalam memenuhi tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi dengan judul artikel Menziarahi Jiwa-Jiwa Kalut dalam novel Ziarah karya Iwan Simatupang. Untuk novelnya sendiri berjudul Ziarah yang diterbitkan oleh penerbit Naura Box karya Iwan Simatupang yang terbit pada tahun 2017 cetakan 8 dengan tebal halaman setebal 226 halaman. Selanjutnya adalah sinopsis dari novel Ziarah. Nah, novel ini menceritakan tentang tokoh kita yang semasa mudanya ia merupakan seorang pelukis terkenal bahkan sampai ke luar negeri karena kehebatannya di dalam dunia pelukisan. Dia hidup di sebuah kota bernama Kota Praja dan menjalani hidup bahagia dengan istrinya. Namun sangat disayangkan bahwa kehidupannya yang bahagia itu berakhir kala sang istri meninggal dunia. Kematian yang mendadak tanpa sebab terhadap istri tokoh kita itu entah karena seorang perempuan tua yang tertarik dengan kebahagiaan mereka, sehingga perempuan tua itu tiada hentinya memandangi istri tokoh kita, karena dipandang terus-menerus itu istri tokoh kita menjadi sakit lalu meninggal dunia, atau memang karena jalannya mati secara tiba-tiba. Setelah kepergian sang istri, tokoh kita menjalani hidup dengan kacau. Dia sangat kecewa dan membuang semua alat lukisnya ke laut. Sejak kepergian sang istri, orang-orang mengenal tokoh kita dengan sebutan orang aneh. Bahkan dia dikenal dengan sebutan orang yang memiliki urat saraf rusak. Bukan tanpa sebab, sebutan itu melekat pada tokoh kita. Dibuktikan dengan dia suka mabuk-mabuk dengan menuangkan tuak penuh ke gelasnya, lalu dia tertawa keras-keras, kemudian menangis meraung-raung. Tokoh kita menjadi buruh lepas dan bekerja selama 5 jam, dan setelah mendapatkan upah dalam pekerjaannya itu, dia bergegas ke kedai penjual arak untuk membuatnya mabuk. Begitulah kekacauan hidupnya setelah kepergian sang istri. Tibalah saat pada sebelum jam 5, tokoh kita berhenti bekerja dan pulang meninggalkan pekerjaannya. Obseter pun yang kebingungan akan sikap dari tokoh kita pergi menghampiri tokoh kita untuk menanyakan alasan tersebut, yang ternyata alasannya karena tokoh kita telah mengetahui tujuan dari obseter tersebut memperkerjakannya, yaitu selain untuk kepentingan obseter sendiri, obseter pun ingin tokoh kita menziarahi makam istrinya. Selanjutnya adalah analisis dengan menggunakan pendekatan emotif pada novel Ziarah. Pendekatan emotif merupakan pendekatan dalam apresiasi karya sastra dengan menemukan unsur-unsur yang mengajak emosi para pembaca. Emosi yang dimaksud di sini yaitu meliputi senang, sedih, lucu, gembira, jengkel, dan lain sebagainya. Pada novel Ziarah ini, penulis menggambarkan tentang kehidupan seorang pelukis berbakat dan juga terkenal hingga ke luar negeri yang kehidupannya berubah total ketika sang istri meninggal dunia. Dia menjadi orang aneh dan sering disebut sebagai orang yang putus urat saraf. Dalam novel ini juga penulis menggambarkan rasa kesepian, kesakitan, juga kesengsaraan dari setiap tokohnya. Dalam novel ini penulis menggambarkan dengan jelas bahwa tokoh kita digambarkan sebagai seorang pelukis terkenal, juga suami yang sangat mencintai istrinya. Sang istri meninggal secara tiba-tiba yang membuat tokoh kita merasa kesepian dan kehilangan, yang membuatnya hilang arah dalam menjalani hidup. Seperti pada kutipan, begitu malam jatuh perutnya dituangnya arak penuh-penuh, memanggil Tuhan keras-keras, kemudian meneriakkan nama istrinya keras-keras, menangis keras-keras untuk kemudian pada akhirnya tertawa keras-keras. Tertawa keras-keras ini menjadi isyarat bagi orang-orang untuk menuntunnya pulang ke suatu kamar kecil di suatu rumah kecil di pinggir kota kecil. Ziarah halaman 13. Hidup terus berjalan, tokoh kita pun menjalani hidup meski dia dicap sebagai orang aneh. Namun itu merupakan salah satu pelarian dia dari rasa kesepian dan kehilangan lantaran sang istri meninggalkannya secara tiba-tiba. Sang pelukis yang juga merupakan mantan pelukis ini menjadi buruh lepas, yaitu dengan mengapur. Banyak pekerjaan yang tokoh kita lakukan, namun yang cocok dengan dia hanyalah pekerjaan yang masih berkaitan dengan melukis, yaitu mengecat dan mengapur. Banyak masyarakat Kota Praja yang mengakui bahwa hasil catatan dan pengapurannya merupakan
suatu mahakarya. Hingga pada saat dia menerima pekerjaan dari offsetter untuk mengecat tembok luar penguburan, banyak perubahan yang terjadi pada tokoh kita. Dia sudah tidak aneh lagi, bahkan dia sudah mulai menerima dan mau berziarah kepada kuburan sang istri, yang sebelumnya tak pernah dia ketahui di mana letak pengkuburan tersebut. Seperti pada kutipan, "Maksud saudara adalah memaksa saya ziarah ke kuburan istri saya." Dua perbuatan yang satu sama lainnya berbeda sekali sifatnya. Tapi saudara telah tidak hanya memperkosa logika, sampai di sini saja saudara mengetahui alasan-alasan keberatan saya terhadap ziarah. Yang di dalam tanah ini bukanlah istri saya lagi. Sedikitpun ia tak ada sangkut pautnya apa-apa dengan saya, dengan orang yang dulu ketika menjadi istri saya. Istri saya telah mati, kata orang. Ziarah halaman 200. Dalam kutipan ini, jelas bahwa tokoh kita ini masih belum menerima dengan ikhlas mengenai kematian istrinya. Seakan trauma, ia seakan tidak terima akan kematian istrinya dan menganggap bahwa istrinya masih hidup. Dan dia juga menganggap bahwa orang yang di dalam kuburan itu bukan istrinya yang sudah mati, karena yang dia yakini bahwa istrinya itu masih hidup. Namun kemudian dalam kutipan, "Istri saya dikubur di sini." Seorang yang barusan saja melalui Bapak, yang saya ketahui adalah teman saya yang sesungguhnya kemarin dikubur di sini. Saya ingin selalu dekat dengan mereka, ingin dalam keadaan yang secara terus-menerus menziarahi mereka. Nanti Bapak lihat kekosongan di sini juga adalah kehidupan, suatu jenis kehidupan tertentu. Ziarah halaman 219. Dalam kutipan ini, penulis menggambarkan bahwa tokoh kita mulai menerima keadaan dan menerima bahwa istrinya sudah mati. Dari kutipan ini juga dapat diambil kesimpulan bahwa tokoh kita sudah menerima kematian istrinya, namun kekosongan serta kesepian itu masih dia rasakan. Namun hidup terus berjalan dan dia sudah berdamai dengan dirinya. Dalam novel ini, saya ikut merasakan apa yang tokoh kita rasakan dengan penggambaran situasi oleh penulis secara rinci, serta dialog-dialog yang dibalut dengan berbagai emosi dari setiap tokohnya membangun perasaan iba terhadap tokoh kita dalam menjalani hidup yang kesepian serta kesengsaraan akibat ditinggal oleh orang yang paling dicintainya. Yang selanjutnya adalah novel Ziarah dalam periodisasi sastra angkatan 66. Novel Ziarah ini merupakan suatu karya sastra karya Iwan Simatupang yang menarik dan berbeda dari beberapa karya sastra lainnya, baik dari segi bahasa, alur, hingga pada tema novel ini yang unik dan epik. Novel ini banyak memiliki cobaan ketika proses penerbitannya. Novel ini pertama kali terbit pada penerbit Djambatan pada tahun 1969. Naskah Ziarah ini sudah diserahkan oleh Iwan Simatupang pada penerbit Djambatan pada tahun 1960. Namun, baru dicetak pada tahun 1969, itu pun berkat surat rekomendasi yang dikirim oleh H.B. Jassin dan Bangun Sagian kepada penerbit. Yang selanjutnya adalah karakteristik dari karya sastra prosa angkatan 66 yang dikaitkan dengan novel Ziarah. Yang pertama adalah cerita perang sudah mulai berkurang. Pada novel Ziarah ini sudah tidak menggunakan latar peperangan. Latar yang digunakan dalam novel ini mengenai kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh para tokohnya. Yang kedua adalah menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam novel Ziarah ini menggambarkan kehidupan sehari-hari setiap tokohnya, seperti kebiasaan tokoh kita yang suka mabuk, bekerja hanya 5 jam sehari, serta mobilitas kehidupan warga kota. Yang ketiga adalah kehidupan pedesaan dan daerah mulai digarap. Yang selanjutnya adalah banyak menceritakan tentang pertentangan politik. Dalam novel ini digambarkan tentang kehidupan seorang wali kota yang mempunyai buzzer pembenci yang mencari-cari kesalahannya namun tidak mendapatkan celah kesalahan dari wali kota tersebut. Yang selanjutnya adalah ulasan dalam novel. Pada suatu karya, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Hal ini dilihat oleh sebagaimana para pembaca dan penikmat menanggapi hal tersebut. Dalam novel Ziarah ini, menurut saya memiliki sedikit kekurangan, yaitu pada alur dalam novel ini yang membingungkan. Banyak mengambil alur flashback
Di awal cerita yang membingungkan, pembaca diajak flashback oleh pengarang dengan sentuhan unsur-unsur filsafat. Novel ini juga sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik, namun karena sentuhan filsafat, jadi untuk memahami maksud dari novel ini membutuhkan waktu yang agak sulit dipahami hingga tidak bisa hanya sekali baca. Paling tidak harus 2 kali baca agar benar-benar paham dengan maksud dari novel ini. Selain kekurangan, pasti ada kelebihan dari segala sesuatu. Novel Ziarah ini merupakan novel filsafat yang banyak menggunakan ungkapan konotasi serta majas-majas yang membawa pembaca untuk berpikir logis. Keindahan ilmu filsafat pada novel ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembaca dengan bahasa yang tertata dan menimbulkan keindahan berbahasa. Dan juga kita dapat menemukan diksi-diksi yang indah yang sebelumnya mungkin tidak pernah ditemukan. Kesimpulan dari novel ini yaitu novel ini memiliki makna yang tersirat. Di antaranya adalah kepergian tidak harus ditangisi secara berlarut-larut. Cobalah untuk berdamai dengan masa lalu dengan tidak bergantung pada waktu yang lalu. Hidup terus berjalan, tidak ada gunanya menangisi dan meratapi kesedihan. Banyak jalan menuju kebahagiaan, hanya tinggal bagaimana diri menerima dan berdamai dengan keadaan. Novel ini merupakan penggambaran suatu kisah yang realistis dalam kehidupan yang dikemas dengan sentuhan filsafat yang mengajak pembaca untuk berpikir logis dan realistis. Novel Ziarah ini merupakan karya sastra angkatan 66 karya Iwan Simatupang. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.